Dengan seseorang menjadi orang Kristen, saudara, tidak secara otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak-anak Allah yang sejati. Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan apa saja ciri-ciri seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan. Membuktikan seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan, saudara, tentu saja ada ciri-ciri yang sesuai dengan firman Tuhan yang membuktikan orang tersebut adalah anak Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh anak Tuhan? Apa bukti atau ciri-cirinya saudara benar-benar seorang anak Tuhan? Di dalam video ini kita akan belajar ciri-ciri seorang anak Tuhan, saudara. Dengarkan terus renungan ini. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang yang saudara cintai juga mengalami berkat Tuhan dari channel renungan ini? Silakan di-share kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik bukti seseorang sungguh-sungguh anak Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh anak Tuhan yang sejati? Apa saja ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati, saudara? Di dalam video ini kita akan belajar ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Ini ku berseru Bapa, kau hadir.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang kita renungkan dalam video ketiga ini masih dalam topik ciri-ciri seorang anak Tuhan yang sejati. Dengan menjadi seorang Kristen tidak secara otomatis menjadikan kita menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Apakah saudara sungguh-sungguh seorang anak Tuhan? Apa ciri-cirinya seorang anak Tuhan yang sejati? Kita akan belajar terus dari renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari kitab Roma ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi saudara. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, sekali lagi di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan ciri seorang anak Tuhan yang sejati. Di mana ayat yang ke-14 di sana ditegaskan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ciri seorang anak Tuhan yang sejati, ciri seorang Kristen yang sungguh-sungguh seorang anak Tuhan, ditegaskan di sini bahwa dia hidup dalam pimpinan roh Allah. Jadi sebenarnya saudara, menjadi seorang pengkhotbah tidak otomatis menjadikan orang itu seorang anak Tuhan. Menjadi seorang pelayan tidak otomatis menjadikan orang itu seorang anak Tuhan. Menjadi seorang Kristen tidak otomatis menjadikan orang itu seorang anak Tuhan yang sejati. Tetapi ciri seorang anak Tuhan yang sejati adalah dia hidup dalam pimpinan roh Allah. Yang menjadi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah saya dan saudara hidup dalam pimpinan roh Allah? Jika bukti kita sungguh-sungguh merupakan seorang anak Tuhan adalah jika kita hidup di dalam pimpinan roh Allah. Yang menjadi pertanyaannya berikutnya adalah, apa buktinya kita hidup dalam pimpinan roh Allah? Itulah yang kita belajar dalam 3 seri video ini, saudara. Apa ciri-ciri seseorang hidup dalam pimpinan roh Allah? Sehingga dalam kehidupannya dia hidup dalam pimpinan roh Allah, itu membuktikan dia seorang anak Tuhan. Dalam video pertama kita sudah belajar ciri pertama seseorang hidup dalam pimpinan roh Allah, di mana di dalam kehidupannya dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya oleh roh yang tinggal dalam dirinya. Jadi seseorang yang hidup dalam pimpinan roh Allah hari demi hari, roh itu menolong dia untuk mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Maka dengan demikian saudara, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh anak Tuhan seharusnya hari demi hari semakin baik. Karena hari demi hari roh itu memimpin dia mematikan perbuatan dagingnya, mematikan perbuatan dan keinginan dosanya. Maka secara otomatis seharusnya dia semakin baik dan semakin dewasa secara rohani. Jika ada seorang Kristen, jika ada seorang pelayan yang di dalam kehidupannya dia tidak mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik, padahal dia sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, maka menjadi tanda tanya saudara, apakah dia sungguh-sungguh seorang anak Tuhan yang hidup di bawah pimpinan roh Allah, dan oleh roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sungguh-sungguh anak Tuhan? Buktinya kita adalah anak Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan roh Allah. Dan ciri pertama, bukti pertama kita hidup dalam pimpinan roh Allah adalah hidup kita seharusnya semakin baik.
Karena oleh roh itu kita akan mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Perbuatan-perbuatan dosa kita hari demi hari. Maka seharusnya kita akan semakin bertumbuh secara rohani. Dan di video kedua, saudara, kita sudah belajar ciri kedua seseorang hidup dalam pimpinan roh Allah yang membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kita sudah belajar di ayat yang ke-15, di mana di sana dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi seperti di video kedua saya sudah menjelaskan saudara bahwa panggilan ya Aba, ya Bapa itu adalah bahasa Aram. Dan panggilan itu adalah panggilan keintiman, keakraban, kedekatan seorang anak dengan bapaknya. Dan kata itulah yang dipakai di sini. Dan dikatakan bahwa oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Artinya oleh roh itu kita menjadi intim dengan Bapa. Kita menjadi dekat dengan Bapa. Jadi kalau seseorang hidup dalam pimpinan roh Allah, maka bukti atau ciri-cirinya adalah dia semakin dekat dengan Bapa di sorga. Dia semakin intim dengan Bapa Surgawi. Tetapi alangkah menyedihkannya, saudara, jika seorang anak Tuhan begitu lama menjadi orang Kristen, tidak memahami keintiman dengan Bapa, tidak menikmati kedekatan hubungan dengan Bapa. Di video kedua, saudara, saya menceritakan kisah seorang bapak yang begitu lama menjadi orang Kristen. Dia menjadi seorang pengkhotbah, tapi dia tidak paham apa artinya intim dengan Bapa. Dia tidak mengalami apa artinya dekat dan melekat dengan Bapa. Padahal ciri seorang anak Tuhan yang dipimpin oleh roh Allah adalah dia intim dengan Bapa Surgawi. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara menikmati hubungan yang dekat dengan Bapa? Menikmati keintiman dengan Bapa? Sehingga hari demi hari saudara menikmati kedekatan dengan Bapa ketika saudara panggil dia ya Aba, ya Bapa. Ketika saudara panggil dia Bapa, saudara menikmati hubungan yang indah, hubungan yang dekat, hubungan yang melekat dengan Bapa. Dan itulah ciri orang yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dia intim dengan Bapa. Dan ciri ketiga yang akan kita belajar di video ketiga ini, bukti seseorang hidup dalam pimpinan Roh Allah, saudara, itu ada di ayat yang ke-16, di mana di sana dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 14 tadi dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan kemudian ayat yang ke-16 ini ditegaskan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ciri ketiga seseorang hidup di bawah pimpinan roh Allah adalah bahwa roh Allah yang ada dalam dirinya bersama-sama bahwa dia adalah anak-anak Allah. Jadi artinya saudara, orang yang dipimpin oleh roh Allah, oleh roh itu, dia akan menjadi saksi. Dia akan terbukti sebagai seorang anak Tuhan. Karena roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa dia adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak Tuhan, dia akan menjadi saksi bagi banyak orang. Orang akan melihat bahwa dia adalah anak Tuhan. Karena roh yang ada di dalam dirinya itu akan menyaksikan bahwa dia adalah anak Allah. Roh Allah yang ada di dalam dirinya itu akan membuat dia menjadi saksi bagi banyak orang bahwa dia adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya kalau ada seorang Kristen yang hidupnya jadi batu sandungan bagi orang lain, maka menjadi pertanyaan apakah dia sungguh-sungguh anak Allah atau tidak. Terlalu banyak mungkin saudara, orang-orang yang bukan Kristen, rindu untuk menjadi orang Kristen. Tetapi melihat orang Kristen, akhirnya orang tersebut mengurungkan niat menjadi orang Kristen. Bukankah itu yang terjadi kepada Mahatma Gandhi? Ketika dia pernah membuat pernyataan saudara, yang isinya kira-kira bahwa jika dia melihat cerita dan kisah tentang Yesus, dia ingin menjadi orang Kristen. Tetapi ketika dia lihat orang Kristen, akhirnya dia mengurungkan niat menjadi orang Kristen. Mungkin di luar sana saudara begitu banyak orang-orang yang rindu menjadi orang Kristen. Tapi terlalu banyak juga orang Kristen yang mungkin tidak menjadi saksi
Padahal seharusnya seorang Kristen yang sungguh-sungguh anak Tuhan, maka di dalam kehidupannya firman Allah ini menegaskan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya akan memampukan dia untuk menjadi saksi kepada orang lain, untuk membuktikan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Apakah dalam kehidupan kita sudah menjadi saksi bagi orang lain? Apakah melalui kehidupan kita, sinar Kristus orang lain melihat terang Tuhan itu bercahaya? Karena rohnya yang tinggal dalam diri kita, memampukan kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Buktinya saya dan saudara anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena roh itu yang ada di dalam diri kita akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan orang-orang akan melihat bahwa kita adalah anak Allah. Di dalam pelayanan, saudara, saya menyaksikan bahwa jiwa-jiwa itu paling banyak dimenangkan ketika mereka melihat orang-orang Kristen menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Allah menaruh rohnya di dalam diri kita, saudara. Karena Allah begitu rindu menjadikan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang akan melihat terang Kristus. Dan sehingga akhirnya mereka juga akan bertobat. Dan jika kita adalah anak Allah, maka seharusnya kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan roh Allah yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang dalam hidupnya dia tidak menjadi kesaksian, maka sebenarnya dialah yang tidak mau menjadi kesaksian. Ataupun Roh Kudus tidak ada dalam dirinya sehingga dia tidak mampu menjadi kesaksian. Kalau saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan di mana roh Allah ada dalam diri kita, maka roh itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan sehingga terang Tuhan itu akan bersinar melalui kehidupan kita. Bayangkan saudara, jika setiap anak-anak Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang, maka dunia ini akan disinari oleh terang Kristus. Dan sebenarnya setiap orang Kristen, jika dia punya Roh Kudus dalam dirinya, dan dia hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia akan mampu menjadi kesaksian bagi keluarganya, menjadi kesaksian bagi orang lain. Karena roh itulah yang akan memampukan dia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena sekali lagi, ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu akan memampukan kita untuk menjadi saksi, untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga orang-orang akan disinari dengan terang Kristus. Jadi dalam video ketiga ini, saudara, kita sudah melihat ciri yang ketiga seseorang dipimpin oleh roh Allah adalah dia hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena oleh roh Allah yang ada dalam dirinya, bersama-sama dengan rohnya akan menyaksikan bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dan jika hidup kita dipimpin roh Allah dan hidup kita menjadi kesaksian, sekali lagi ayat 17 ditegaskan di sana. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, di mana kita hidup dalam pimpinan roh Allah, dan di dalam pimpinan roh Allah kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, maka firman Allah ini menegaskan bahwa kita akan menjadi ahli waris. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janji firman Tuhan. Bukankah alangkah indahnya, saudara, jika di dalam kehidupan ini kita mengalami janji-janji firman Tuhan, dan setelah kita mengakhiri hidup ini juga kita akan menerima janji-janji firman Tuhan di dalam kekekalan. Dan itu akan kita terima jika kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Dan bukti anak Tuhan yang sejati adalah kita hidup di dalam pimpinan roh Allah. Dan oleh roh itu kita menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, di akhir video yang ketiga ini, saya mau menyimpulkan kembali dari video pertama, kedua, dan ketiga ini. Di
mana di ayat yang ke-14 di sana dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ciri seorang anak Allah yang sejati adalah dia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dan di video pertama kita sudah belajar bukti seseorang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Maka dikatakan ayat 13 saudara bahwa jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ciri orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, oleh roh itu dia mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya, sehingga hari demi hari orang itu akan semakin menjadi baik, dan hari demi hari orang itu akan bertumbuh secara rohani. Dan di video kedua kita sudah belajar bahwa ciri yang kedua saudara, ciri seorang anak Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, di mana ayat 15 di sana dikatakan bahwa ciri seorang anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah, maka oleh roh itu dia berseru ya Aba ya Bapa. Artinya oleh roh itu dia menjadi intim dengan Bapa. Bukti kedua, dia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dia intim dengan Bapa dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di video yang terakhir ini saudara, kita juga sudah belajar bahwa orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, oleh roh itu dia bersaksi bahwa dia adalah anak Allah. Artinya bahwa oleh roh itu dia menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa dia adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita seorang anak Tuhan? Bukti seorang anak Tuhan, dia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dan orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, dia akan mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan intim dengan Bapa. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadilah anak-anak Tuhan yang sejati dengan hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dan buktikan saudara, melalui 3 bukti ini tadi, bahwa kita hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu kembali. Di video yang ketiga ini kami kembali sudah belajar bahwa ciri seorang anak Tuhan, dia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dan bukti seseorang hidup dalam pimpinan Roh Allah, kami sudah belajar bahwa oleh roh itu dia mematikan perbuatan daging. Oleh roh itu dia intim dengan Bapa. Dan oleh roh itu dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami mau Tuhan hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Dan kami mau buktikan melalui ketiga bukti ini bahwa kami hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.